Nama saya Muhammad Hakim Said, sarjana hukum. Saya biasa dipanggil Hakim Said. Nah, saya Ketua Yayasan Anti Narkotika LPSS, yaitu di kepanjangannya Lapor Pulih Sehat Sejahtera, yang bersekretariat di Jalan Piritendian 72B, Kabupaten Banyuwangi. Nah, selain itu saya juga bagian dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yaitu Ketua Forum Komite Madrasah se-Kabupaten Banyuwangi. Selain itu lagi, kebetulan saya ini adalah polisi desa yang dulu dilantik pada tahun 2012 oleh Kapolres AKBP Nanang Mas Budi. Jadi itu sementara posisi status saya. Jadi narkoba di kalangan remaja dan pelajar saat ini sangat-sangat miris dan ini memprihatinkan. Kenapa? Karena posisi yang kita tahu bahwa tingkat pelajar dan remaja ini menjadi sasaran yang paling empuk. Kenapa lagi? Karena remaja dan pelajar ini dalam posisi mereka itu masih rentan, belum stabil, dan proses pencarian jati dirinya sangat tinggi sekali. Sehingga ada istilahnya mereka ini kalau tidak memakai narkoba, yang termasuk pintu masuk narkoba, salah satunya adalah miras dan minol, itu mereka merasa tidak keren kalau tidak memakai narkoba jenis itu. Jadi itu yang melatar belakangi adalah karena mereka merasa keren gitu ya. Nah, begini. Kita ini kondisinya darurat narkoba sebagaimana yang pada tahun 2015 lalu itu ditetapkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Nah, ini seluruh wilayah Indonesia ini dinyatakan darurat narkoba. Namun pada wilayah Kabupaten Banyuwangi ini, selain ada yang masih zona kuning kemudian zona merah, ada 2 kecamatan yang dinyatakan zona hitam, yaitu Kecamatan Moncar dan Kecamatan Genteng. Jadi ini harus lebih intens dan lebih masif untuk melakukan pencegahan, baik itu dari penggiat anti narkoba maupun dari aparat penegak hukum. Ya, jadi sebenarnya sama antara orang umum atau dengan anak pelajar, karena posisinya undang-undang ini hanya membedakan ketika kalau anak-anak ini proses peradilannya ya proses peradilan anak. Kalau orang dewasa otomatis undang-undang yang ada. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, anak-anak sekolah ini tingkatnya tingkat pemula atau masih tingkat coba-coba, yang harusnya ini pengawasan lingkungan kalau mereka yang berada di luar, di rumah, kemudian juga yang berada di lingkungan sekolah, madrasah, ini guru-gurunya yang harus lebih selektif untuk mengawasi anak didiknya, ya, seperti itu. Karena posisinya anak-anak remaja dan pelajar ini rentan, begitu ya, karena proses pencarian jati diri tadi, ini. Ciri-ciri pemakai narkoba itu ada 3 yang nanti bisa dikembangkan. Yang pertama adalah suka bohong. Yang kedua ini suka bengong. Kemudian yang ketiga akhirnya nyolong. Jadi 3 item ini kalau diterjemahkan akan panjang. Bohong selalu dilakukan para pengguna narkoba karena untuk menutupi perilakunya dan kemudian apa yang dia lakukan, dan lebih pada posisi sering menutup diri dengan kebohongannya itu.
Nah, kalau bengong, ini biasanya ciri-ciri ini kalau di anak sekolah, remaja itu kelihatan dari perilaku, gestur, cara berpakaian, dan kemudian mereka kalau pada jam-jam pelajaran itu biasanya tidur kayak ngelamun kayak seperti itu, tatapan mata kosong seperti itu. Dan akhirnya mereka karena pemakai ini kalau sudah tidak punya duit terakhir pasti nyolong. Ya untung nyolong kalau di lingkungan keluarga masih hukumnya keluarga ya. Biasanya kalau sudah nekat keluar nyolong milik orang lain, milik temannya, nanti menimbulkan tindak pidana itu ya. Ya, pada saat ini kasus bullying ini sudah tiba pada saat yang sudah mengerikan lagi, karena ini banyak sarana-sarana yang membuat anak-anak khususnya di pelajar ini terpengaruh dari berbagai hal yang berbau medsos utamanya ya. Selain memang perilaku sehari-hari ini. Ini contoh kasusnya sudah sama-sama kita ketahui. Ini di beberapa SMP, di beberapa wilayah sekolah SMA sudah terjadi sampai tiba pada proses hukum ini ya. Karena anak sesama anak melakukan penganiayaan, mengakibatkan mereka sakit hingga kemudian masuk rumah sakit juga, dan ini tiba pada proses kriminal akhirnya yang dilakukan oleh anak-anak sekolah tersebut. Dan mau tidak mau ini ada sistem peradilan anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum gitu ya. Bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi di Kabupaten Banyuwangi itu ya sistemnya modelnya perundungan itu, yang itu modelnya dengan cara penganiayaan itu terjadi. Awalnya sesama teman karena itu mereka guyon di luar batas, salah satunya juga kadang juga melakukan ucapan-ucapan yang menyinggung, itu akhirnya terjadilah yaitu bullying dengan verbal dan non-verbal itu yang kita sebut tadi ya, dengan cara penganiayaan dan dengan cara kata-kata, kalimat seperti itu ya. Itu yang terjadi. Ya. Jadi kadang-kadang guyon-guyon siswa ini dianggap biasa, kadang nempeleng tengkuknya temannya, jewer telinganya temannya, atau mungkin juga nabok istilahnya pantatnya temannya. Itu kadang-kadang kan mereka tidak sadari ya. Itu termasuk salah satunya kadang-kadang walaupun ada guyon tetapi memanggil nama orang tuanya temannya. Itu yang sering terjadi ya. Ini yang harus kita antisipasi supaya tidak terjadi lagi, karena itu bentuk-bentuk bullying yang bisa menimbulkan akhirnya apa? Dampak besar, yaitu penganiayaan. Seperti itu yang terjadi ya. Saat ini sedang viral itu menimpa salah satu SMP negeri di Kabupaten Banyuwangi. Jadi awalnya juga dari sekolah tersebut, di lingkungan sekolah, di belakang sebuah kelas, kemudian berlanjut di luar, terjadilah akhirnya penganiayaan ini. Nah ini makanya antisipasi kita supaya guru lebih intensif mengawasi perilaku siswa-siswinya. Karena ternyata persoalan-persoalan itu munculnya ketika berada di sekolah. Ini kasus yang terjadi di salah satu SMP negeri di Kabupaten Banyuwangi. Itu. Dalam rangka mewujudkan sekolah bersinar atau madrasah bersinar, jadi diharapkan siswa dan siswi di semua sekolah tingkatan SMP, SMA, madrasah aliyah, atau SMK sekalipun, supaya melakukan kegiatan-kegiatan yang secara positif itu nanti melupakan hal-hal yang negatif. Itu pesan himbauan kita yang bisa dilakukan oleh juga Bapak Ibu guru yang berada di sekolah dan di madrasah. Itu bagian itu. Nah, kemudian untuk bullying ini kita ngomong jujur ya.
Dan jawabannya ada satu sebenarnya persoalan-persoalan bullying itu. Kalau misalkan kamu tidak mau dihina oleh temanmu, ya jangan menghina temanmu. Atau kalau kamu tidak mau dipanggil nama orang tuamu oleh temanmu, jangan manggil nama orang tua temanmu. Sama dengan kalau kamu tidak mau dicubit oleh temanmu, ya jangan mencubit temanmu. Artinya falsafah Jawa, jadi jawabannya ditepakne awake dhewe. Sehingga ini kan introspeksi istilahnya falsafah Jawa tadi, supaya kita ini menyadari bahwa kita ini juga bisa salah itu. Tidak ada orang yang sempurna. Begitu.